Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan tersebut, kita perlu melihat video TikToknya si Oklin Via. Di samping ini Clean mau nggak? Enggak. Ini clean. Mau. Kalau ini clean? Ledokan apa yang dia kerjakan. Oke, sebelum itu biar saya deskripsikan apa yang dilakukan si Oklin tersebut, bahwa dia itu membuat konten yang berbau pornografi atau konten yang tidak senonoh dengan menggunakan jilbab. Kita perlu memahami definisi jilbab, kemudian tujuan dan manfaat di balik itu. Ini dia. Mana dia jilbab? Jilbab itu adalah busana muslim yang menutupi seluruh badan kecuali tangan dan kaki dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim. Itu bau. Menurut etimologi, kerudung itu yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dia akan dengan baju yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Oke, itu definisi jilbab. Lalu apa tujuan dan manfaat daripada jilbab tersebut? Tujuannya itu jilbab yang menutupi kepala perempuan, pakaian yang kelihatannya sesat, pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala perempuan. Kalau sisanya harus tutup semuanya harus ditutup kecuali wajah, telapak tangan, dan kalau perlu kaki lah. Lalu apa manfaat daripada jilbab itu? Manfaat tersebut ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Biar saya baca dari awal sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Zalika adana an yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu
supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sebelumnya itu apa latar belakangnya sebelum penggunaan jilbab? Di zaman Nabi Muhammad, istri-istrinya ingin buang hajat. Lama kelamaan nanti pada saat beliau pergi pulang dari toilet, Umar yang begitu antusias agar diizinkan itu dah Saudah. Lalu Umar berseru kepadanya, "Sungguh kami telah mengenal wahai Saudah. Takut akan hal itu terulang." Saudah pun melaporkan hal tersebut kepada Nabi. Gue pengen cerita nih. Kan rambut perempuan itu biasanya berambut panjang. Tapi kalau laki-laki melihatnya, maka hal ini timbullah hasrat. Saya ulangi ya. Perempuan itu biasanya berambut panjang. Tapi kalau bisa dia menguncir rambutnya. Nanti kalau laki-laki melihat rambut yang panjang saja dapat mempengaruhi perilaku laki-laki itu, maka timbullah hasrat untuk mengganggu wanita itu. Setelah itu turunlah ayat yang tadi saya bacakan. Allah perintahkan wanita muslimah untuk menggunakan kerudung atau jilbab terus. Tujuannya apa? Agar mereka mudah untuk dikenal. Kalau mudah dikenalkan, semua orang bisa kenal itu. Ditambah lagi kata-katanya, karena itu fala yu'zaina, mereka tidak diganggu. Rambut kelihatan aja bisa disentuh oleh laki-laki atau orang yang gak jelas. Sekali lagi ya, rambut yang panjang saja, kalau rambutnya kelihatan, bisa tidak menutup kemungkinan akan disentuh oleh laki-laki. Rambutnya itu disentuh, bukan tubuhnya doang. Rambut yang kelihatan aja bisa disentuh oleh laki-laki yang gak jelas. Makanya Allah turunkan ini ayat yang saya bacakan. Biar apa? Untuk melindungi wanita dari kejahatan orang-orang yang menyelamatkan wanita daripada orang-orang yang peledo. Allah turunkan ini karena Allah sayang terhadap perempuan. Demikianlah ayat-ayat itu. Pembahasan yang kedua itu adalah
kelakuan si Oklivia Putri. Berdasarkan ayat tersebut dapat saya simpulkan bahwa jilbab itu adalah atribut muslimah, atribut Islam. Apa atribut? Misalkan dasi itu atribut ketika mau masuk kerja harus pakai dasi gitu. Topi itu atribut ketika mau mengikuti upacara, topi itulah atributnya. Mau sekolah Senin Selasa harus pakai dasi, tanda kelengkapan. Sedangkan jilbab itu apa? Tanda kelengkapan yang bersifat Islami. Peci, sorban itu atribut Islam. Itulah pembahasan ayat-ayat itu. Lalu pembahasan yang kedua itu adalah saya mau menanggapi kelakuan si Oklivia Putri. Bu, jasa jilat kelilingnya, Bu. Lagi Pak. Udah Pak. Dia itu membuat konten yang tidak senonoh dengan menggunakan jilbab. Padahal jilbab itu kan identitas seorang muslimah. Berarti dia melakukan perbuatan keji dengan menggunakan atribut Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kan ayat yang tadi saya bacakan tuh karena Allah sayang terhadap perempuan, karena itu mereka tidak diganggu. Allah hanya ingin memuliakan wanita saja. Tapi kalau si Oklin itu membuat konten yang tidak senonoh dengan menggunakan atribut Islam, berarti beliau juga merendahkan marwah Islam. Tahu nggak apa yang mereka kerjakan? Ya beda. Itu kan atribut Islam. Masa dipermainkan atribut Islam. Di balik itu Panji Gumilang itu mengacak-acak tata cara sholat, mengacak-acak tata cara sholat berjamaah, termasuk Jumat. Bahkan Lina Mukherjee itu membuat konten makan daging babi dengan mengucap Bismillah. Masa mendengarnya Bismillah sih? Padahal kan itu apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillah. Ada artinya apa? Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian. Maitatu bangkai, darah, daging babi, khinziri, dan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, artinya benar-benar si Lina itu memakan makanan yang diharamkan dengan mengucap Bismillah.
Apa gini kan sana komunitas? Berarti dia mempermainkan syariat Islam. Mempermainkan syariat Islam. Si Oklivia berbuat keji dengan menggunakan atribut Islam. Berarti dia keduanya itu menggunakan atribut Islam tanpa tujuan. Sekali lagi ya, menggunakan atribut Islam tanpa tujuan, tanpa manfaat, melainkan main-main saja. Padahal dengan jilbab itu perempuan itu mulia di sisi Allah. Allah yang memuliakan perempuan dengan jilbab. Masa Oklivia menggunakan jilbab tanpa manfaat dan tujuannya? Menggunakan jilbab supaya viral dengan cara yang tidak senonoh. Itu kan playboy banget tuh wanita. Saya bayangin supaya viral di media sosial. Bayangin sebelum Oklivia menggunakan jilbab, hasil konten yang dia buat itu tidak dipledoi oleh penontonnya. Sedangkan menggunakan jilbab, beliau itu membuat konten dengan tujuan ingin dipuji. Sekali lagi ya, beliau membuat konten dengan tujuan ingin dipuji. Bahasa Al-Qur'annya apa? Riya. Ada di suratul Ma'un ayat 4 sampai 7. Suratul Ma'un ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Panji Gumilang diduga mendustakan agama karena beliau mengacak-acak tata cara sholat berjamaah, tercampurnya laki-laki dan perempuan dalam ibadah tersebut. Bahkan beliau mengubah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau dianggap mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Minta sedekah, Al-Zaitun minta sedekah, padahal beliau sendiri belum melakukan sedekah. Tidak mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang celakalah bagi orang-orang sholat. Gua nggak lihat Oklivia tuh melakukan ibadah sholat apa tidak. Panji Gumilang sendiri tidak mewajibkan sholat 5 waktu, sholat Jumat doang, sholat Idain. Sedangkan Lina Mukherjee itu bikin konten dengan mengucap Bismillah, makan hal yang diharamkan dengan mengucap not fresh. Gua nggak lihat apakah mereka melakukan sholat atau tidak. Jangan-jangan sholatnya tidak diterima. Lalu ayat yang kelima dari suratul Ma'un, yaitu allazina hum an salatihim sahun.
hadir bersahur itu kayaknya sih lalai atau main-main atau apa. Yaitu Panji Gumilang yang pernah mengacak-acak tata cara sholat berjamaah, termasuk Jumat, sholat Idain. Dia ngacak-ngacak sholat, dia ngacak-ngacak tata cara ibadah. Berarti dia mendustakan, menistakan agama. Campurnya laki-laki dan perempuan dalam satu baris. Padahal ibadah itu kan diharamkan untuk mencampur adukan antar ibadah dengan yang bukan ibadah. Padahal ibadah itu gak bisa main-main. Panji Gumilang yang mempermainkan ibadahnya itu orang-orang yang mempermainkan sholat. Masa sholat dijadiin sebagai bahan mainan. Lalu ayat yang ke-6 itu, ini yang paling penting. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Nggak tahu lagi riya. Itu orang yang melakukan ibadah dengan tujuan ingin dipuji. Lawan dari riya tersebut adalah ikhlas. Itu semata-mata hanya untuk Allah. Ini si Oklin Via itu bikin konten dengan tujuan ingin diperlihatkan orang dengan menggunakan atribut Islam. Masa atribut Islam dipermainkan? Perintah jilbab itu tujuannya Allah ingin menyelamatkan wanita dari kekejaman orang-orang yang zalim, dari kekejaman orang yang gak jelas. Masa udah diselamatin malah berbuat yang Allah ingin menyelamatkan wanita dengan perintah jilbab itu. Ini Oklin Via udah diselamatin malah berbuat yang hal-hal yang gak pleno desain kena. Tatkala Allah menyelamatkan, mereka itu berbuat ya berguna bermacam-macam di muka bumi. Udah diselamatin malah berbuat macam-macam hal-hal yang tidak senonoh. Nanti kalau ada yang nonton, kalau ada yang mau kalau ada yang nggak hanya ada yang nonton, justru itu penonton tersebut, pemirsa tersebut itu malah mengganggu wanita tersebut. Dengan alasan kecantikannya. Ini dianggap cantik gara-gara kontennya. Seolah-olah gue bikin TikTok, dilihat orang melihat video saya, wah keren banget, boleh juga tuh. Boleh juga sama kamu, Dapper Nekreneners. Gue khawatir pedalas. Seseorang khawatir hasil yang dibuat itu kalau laki-laki itu nggak hanya nonton kontennya Oklin, dia kan punya hasrat ingin ngerayu wanita tersebut dengan cara, ada yang dengan cara yang sopan santun, ada yang dengan cara seperti ngebully orang.
Ini Allah muliakan wanita dengan perintah jilbab. Ini malah mulia di sisi Allah. Si Oklin itu merasa ada yang kurang. Di sisi manusia tidak mulia, tapi di sisi Allah itu dia itu mulia. Ini dia merasa ada yang kekurangan, ada yang kurang. Berarti dia ingin dimuliakan oleh netizen tersebut. Nah, para warga-warga itu dia ingin dimuliakan warga. Dia tidak hanya dimuliakan Allah, tapi ingin dimuliakan warga. Berarti apa yang dia lakukan itu berarti dia seolah-olah dia itu menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Ibarat sholat terus maksiat tetap jalan. Berarti dia tidak mengetahui. Jangan-jangan dia sholat tanpa tujuan, tanpa manfaat. Berarti sholat itu tujuannya hanya untuk main-main saja. Sholat karena disuruh. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban seorang muslim, dress. Harusnya dia tahu manfaat di balik itu. Termasuk ini jilbab. Ini pakai jilbab tanpa tujuan, seolah-olah dia telanjang. Ini wanita pakai jilbab hanya untuk berbuat ria. Sebenarnya Oklin tersebut menggunakan jilbab hanya untuk dilihat. Dia menggunakan jilbab dengan tujuan ingin dilihat oleh warga-warga itu, netizen. Berarti dia apa yang telah dilakukan itu, dia itu berbuat ria. Atau lagi ria. Ibadah yang dilakukan dengan tujuan ingin dipuji atau didengar, atau dengan tujuan ingin dipuji. Ria itu berasal dari kata ro, hamzah, ya. Itu ro'a, yaro artinya melihat. Berarti kalau ria itu artinya ingin dilihat. Demikian pula dengan sumu'ah. Dengan demikian didefinisikan bahwa kegiatan ibadah yang dilakukan hanya untuk dipuji atau dilihat atau didengar, inilah yang disebut dengan riya. Akibat riya itu adalah fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang melakukan ibadah. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh keduanya itu membuat warga itu resah. Ini seolah-olah menjadi kontroversi. Kayak Panji Gumilang, dia ngaca-ngaca tata cara sholat. Jangan-jangan dia tidak belajar hadis. Hadis itu perkataan Rasulullah kan? Qala Rasulullah sallallahu
Dia jadiin Al-Quran bukan kalamullah. Wa zaril ladzina takhadzu dinahum la'iban wa lahwa wa gharasumul hayatud dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan duniawi. Rasulullah itu disuruh tinggalkan. Wa kadzalika sayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syurakaum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Dan demikianlah pembunuhan anak-anak mereka menyenangkan banyak orang musyrik. Pembunuhan anak-anak mereka melakukan hal-hal musyrik sehingga mereka dapat membalikan dan menggunakan agama mereka atas mereka. Suratul A'raf ayat 51 ayat 50 dulu. Alladzina wa nada ashabun nari ashabal jannati ayyin anwajuna minal ba'i aw qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan orang-orang atas orang-orang kafir. Alladzina takhadzu dinahum lahwa wa la'iba wa qarasumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a biyaumihim hadza wa ma kanu bi ayatina. Masa orang menjadikan orang kafir mempermainkan agama sendiri. Agama dipermainkan. Mempermainkan inilah apalah. Alladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Padahal ayat-ayat Allah itu, ayat ini itu kan tanda kekuasaan bagi orang Indonesia. Itu kan petunjuk dari Allah, udah Allah. Masa petunjuk tersebut dipermainkan? Qala Rasul, dia bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dilakukan itu, dia telah menyelesaikan berbagai dengan demikian itu kami dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang berbuat keji tapi dengan menyertai syariat atau atribut Islam, maka mereka itu membuat resah warga dan mereka diduga sebagai orang yang menistakan agama, orang yang melecehkan agama, orang yang merendahkan marwah mereka sendiri. Nah, si Oklin itu ingin merendahkan orang, kemudian sombong, merasa dirinya itu paling kaya, merasa dirinya itu paling keren daripada warga lainnya. Nah, itu kan sombong, takabur, merasa dirinya itu lebih besar. Padahal Allah itu Allahu Akbar, Allahu Alim, Wallahu A'lam. Allah Maha Besar, lebih besar daripada hambanya. Tapi Oklin itu adalah menyerupai Allah.
seolah-olah dia adalah Tuhan. Pantesan orang-orang itu tuh takut sama Panji Gumilang, takut sama Lina Mokerje, takut sama Oklin. Masa yang lain direndahkan sama Oklin? Seolah-olah Oklin itu orang yang paling keren. Udah gitu orang berbuat ria. Masa diduga menistakan agama? Padahal perintah jilbab itu tujuannya Allah ingin memuliakan wanita. Dengan perintah jilbab itu ini dimuliakan Allah. Dia merasa ada yang kurang. Itu ingin dimuliakan oleh warganya sendiri. Bagaimana cara supaya viral? Ya kan sebelum pakai jilbab kan dia bikin konten. Aslinya biasa-biasa aja tuh. Namun kalau dia menggunakan jilbab terus membuat hal-hal yang bledo amat. Jilbab itu kan syariat, itu kan atribut Islam. Hah? Masa kok bikin konten dengan menggunakan atribut Islam? Seolah-olah dia itu merubah. Apa yang dirubah? Wala amronna falyughayyirunna khalqallah. Tentulah mereka itu merubah ciptaan Allah. Itulah orang-orang yang mengikuti setan sebagai penolong, pelindung dan penolong. Jangan-jangan dia ikutin saran dari setan. Dengan demikian, saya ingin menyimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan orang-orang itu, dia membuat resah orang-orang Muslim. Seolah-olah Oklin Via adalah pelopor kejahatan. Kalau dibiarkan, malah menyebar. What's up, Action dan Surprise? Gue ingin apa trainer sunrise. Itu aja deh pelajaran yang mau kita ambil pelajaran deh. Pelajaran yang harus kita ambil itu adalah kalau kita mau melakukan macam-macam, jangan menggunakan atribut Islam. Mendingan Oklin itu lepas jilbab, sehingga orang pada maklumin dia. Mending dia harus lepas jilbab, sehingga dia bisa bikin konten hal yang menon. Dari Banderas, masa makan daging dengan mengucapkan Bismillah? Makan daging dengan Bismillah. Hurrimat alaikum, diharamkan untuk makan makanan daging babi. Masa makan daging babi dengan mengucap Bismillah? Kan orang Muslim lain penasaran, kenapa kok dia mengucap Bismillah? Itu kan hal ini dianggap kontroversial. Mentang-mentang Al Zaitun itu pesantren tersebar Mentang-mentang Al Zaitun itu
tersebar di antara Asia itu, Asia Tenggara. Mentang-mentang terbesar, dia seenaknya mengacak-acak tata cara sholat, merubah definisi daripada Al-Quran. Nanti kalau santri itu kalau lulus dari Al-Zaitun, dia mau berbuat apa? Nanti kalau dia lulus dari Al-Zaitun, dia melakukan seolah-olah dia itu kesurupan. Sekali lagi ya, nanti kalau dia keluar dari Al-Zaitun, dia melakukan seolah-olah dia itu kesurupan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada perbuatan dan perkataan yang kurang berkenan. Di akhir kalam, bismillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.